Shalom adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini. Kak Siska hari ini ditemenin sama Kak Martin dan Kak Darwin. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar apapun yang disampaikan itu menjadi isi hati-Mu Tuhan yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Hari ini kita mau nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya teman-teman. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita nyanyikan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku,
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Demikian Tuhan pujian penyembahan kami, biar apapun yang kami naikkan itu menyukakan hati-Mu. Dan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami untuk fokus dan mendengarkan setiap perkataan-Mu. Ajarkan kami juga Tuhan untuk melakukan setiap apapun yang Engkau sampaikan. Kami serahkan semua tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul kasih kepada sesama. Kita akan membaca dari Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 19. Baca di atas ya, Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 19. Nah, nanti Budita ditemani kakaknya, ya, ditemani kakaknya mau cerita nih tentang Musa. Ya, kalian perhatikan ceritanya berikut ini. Nah, kalau dari gambar-gambar di sini kalian perhatikan ya, ini dimulai ceritanya dari keluarga Yakub. Keluarga Yakub itu menjadi bangsa yang besar di Mesir. Nah, mereka disebut bangsa Israel. Fir'aun, raja Mesir pada waktu itu takut bahwa suatu hari nanti akan terdapat begitu banyak orang Israel dan bahwa mereka akan mengambil alih Mesir. Karena itu, dia menjadikan orang-orang Israel itu sebagai budaknya. Nah, ini gambarnya. Fir'aun kemudian memerintahkan agar semua bayi lelaki bangsa Israel yang baru lahir harus dibunuh. Keluarga-keluarga Israel waktu itu sangat ketakutan. Nah, di sini ya, kalian simak gambarnya. Seorang ibu bangsa Israel yang bernama Yokebed memikirkan sebuah cara untuk menyelamatkan bayi lelakinya yang baru lahir. Dia meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menyembunyikan keranjang itu di rerumputan yang tinggi di tepi sungai Nil. Nah, kakak perempuan bayi itu, Miriam, mengawasinya untuk menjaganya supaya aman. Nah, saat Putri Firaun lagi mandi nih, dia melihat ada keranjang yang berisi bayi bangsa Israel yang tak berdaya menangis dan ingin mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Nah, Miriam menghampiri Putri Firaun dan bertanya jika dia dapat membawa seorang perempuan Israel untuk merawat bayi itu. Miriam membawa ibunya Yokebed kepada Putri Firaun. Putri Firaun pun setuju untuk membayar Yokebed untuk membayar bayi itu. Bayi itu pun tumbuh. Putri Firaun membesarkan dia sebagai putranya sendiri. Ia menamainya Musa. Nah, Musa tumbuh sebagai putra dari Putri Fir'aun ya tadi ya anak-anak ya. Musa melihat bahwa orang-orang Mesir itu sering bersikap jahat terhadap orang-orang Israel. Bahkan dia sedih karena orang-orang Mesir menjadikan orang Israel budak mereka. Nah, suatu hari ini Musa melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Nah, untuk membela orang Israel, Musa terpaksa harus membunuh orang Mesir itu. Nah, ketika Firaun tahu dia ingin membunuh Musa, Musa lari keluar dari Mesir. Musa datang ke sebuah tempat yang disebut Midian. Di sana ia bertemu seorang anak perempuan yang bernama Zipora. Mereka menikah, lalu mereka memiliki anak. Nah, sewaktu tinggal di Midian, Musa melihat semak yang terbakar, namun api itu tidak membakar semak tersebut. Ternyata Tuhan menampakkan diri dalam api itu dan berbicara kepada Musa. Nah, adik-adik, Tuhan itu menyatakan bahwa dia tahu orang-orang Israel sedang menderita di Mesir. Dia memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan mengatakan kepada Fir'aun agar membebaskan orang-orang Israel. Tuhan menyatakan dia akan membantu Musa untuk membebaskan orang-orang Israel dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Memang pada awalnya Musa ragu apakah dia mampu, karena dia diminta oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Nah, kemudian pada akhirnya Musa mempercayai Tuhan dan kembali ke Mesir. Musa dan saudara lelakinya Harun menghadap Fir'aun dan meminta kepadanya agar membebaskan orang-orang Israel dan meninggalkan Mesir. Nah, Fir'aun marah dan menolak.
Dia memaksa orang-orang Israel untuk bekerja, bahkan lebih keras lagi. Karena Firaun tidak mengindahkan Tuhan, orang-orang Mesir pun dikutuk dengan tulah yang mengerikan. Pertama, semua air di Mesir berubah menjadi darah. Musa sekali lagi memohon kepada Firaun untuk membiarkan orang-orang Israel pergi, namun Firaun menolak. Selanjutnya, Tuhan mengirimkan katak ke Mesir. Katak-katak itu ada di mana-mana. Firaun berkata dia akan membiarkan bangsa Israel pergi jika katak-katak itu pergi. Tuhan mengusir katak-katak itu, namun Firaun tidak membiarkan orang-orang Israel pergi. Kemudian Tuhan mengirimkan kutu dan lalat. Wah, serem ya anak-anak semuanya. Nih, coba perhatikan nih. Semua hewan ternak orang Mesir mati. Namun tidak ada hewan ternak orang Israel yang mati. Kemudian orang-orang Mesir mendapatkan luka yang menyakitkan di tubuh mereka. Nah, apalagi itu? Sebuah badai besar dengan hujan es dan api juga menimpa Mesir. Ini menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Tapi apakah Fir'aun sudah membolehkan untuk bangsa Israel keluar? Ternyata Fir'aun masih tidak mau membiarkan orang-orang Israel pergi. Nah, kemudian Tuhan mengirimkan belalang, dan belalang-belalang itu memakan semua makanan orang-orang. Kemudian terjadi 3 hari kegelapan. Selama banyak tulah, Firaun berjanji untuk membiarkan orang-orang Israel pergi jika tulah-tulah itu berhenti. Namun setiap kali dia berdusta. Setelah 9 tulah yang berbeda, Firaun masih tidak mau membiarkan orang-orang Israel pergi. Tuhan memberitahu Musa tulah lainnya yang mengerikan akan menimpa. Tuhan membimbing dan melindungi orang-orang Israel sewaktu mereka menantikan kebebasan mereka. Firaun tidak membiarkan orang-orang Israel untuk menjadi bebas. Jadi Tuhan memberitahu Musa bahwa dia akan mengirim 1 tulah terakhir. Anak sulung dari setiap keluarga di tanah Mesir akan mati, bahkan anak sulung dari hewan mereka. Nah, Tuhan berjanji bahwa jika orang-orang Israel mengikuti petunjuknya, tulah itu akan luput dari mereka dan tidak menyakiti mereka. Tuhan menyuruh masing-masing keluarga orang Israel untuk mengorbankan seekor domba jantan yang sempurna dan membubuhkan darah anak domba itu di ambang pintu rumah mereka. Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk memasak dan segera memakan domba itu. Sementara mereka makan, mereka harus berpakaian dan siap untuk meninggalkan rumah mereka. Tuhan berfirman bahwa jika orang-orang Israel melakukan hal-hal ini, anak sulung mereka akan selamat dari tulah itu. Seperti yang Tuhan peringatkan, tulah itu datang. Seluruh anak sulung di Mesir mati, termasuk putra tertua Firaun. Tetapi tulah itu luput dari masing-masing rumah yang ada darah dombanya di ambang pintu. Anak sulung orang-orang Israel diselamatkan karena mereka mematuhi Tuhan. Nah, ketika Fir'aun melihat putranya sendiri mati itu karena tulah ini, dia menyuruh Musa dan Harun untuk membawa semua orang Israel meninggalkan Mesir. Nah, akhirnya berhasil ya anak-anak ya. Nah, lalu orang-orang Israel pergi. Namun Fir'aun marah. Dia mengumpulkan bala tentara serta kereta-keretanya dan mengejar orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel berkemah di Laut Merah. Segera Fir'aun dan bala tentaranya menyusul mereka. Ketika orang-orang Israel melihat orang-orang Mesir datang, mereka ketakutan. Tetapi Musa memberitahu orang-orang Israel bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Nah, waktu orang-orang Mesir semakin dekat, Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya. Musa melakukannya dan Tuhan membelah laut itu. Orang-orang Israel menyeberangi laut itu di atas tanah kering. Mereka berlarian menjauhi Firaun dan bala tentaranya. Bala tentara orang Mesir mengejar orang Israel. Ketika semua orang Israel selamat,
sampai ke seberang laut itu. Tuhan membiarkan air itu turun, bala tentara orang Mesir tenggelam di laut. Orang-orang Israel terbebas pada akhirnya. Mereka menyanyikan lagu, menari, dan berterima kasih kepada Tuhan. Mereka selalu mengingat Paskah sebagai waktu Tuhan menyelamatkan kehidupan mereka dan memimpin mereka keluar dari Mesir. Nah, itu ceritanya anak-anak semua ya. Jadi begitu Allah itu mengasihi bangsa Israel ya, sehingga ketika bangsa ini berseru kepada Allah, manakala mereka menghadapi penderitaan dan penindasan ya karena Firaun yang semakin lama semakin sewenang-wenang dengan bangsa Israel memperbudak mereka, kemudian Allah mendengar seruan-seruan ini dan Allah mengutus orang yang dipilihnya, yaitu Musa. Ya, dia mengutus Musa, menghendaki Musa untuk menjadi utusannya memimpin bangsa Israel meninggalkan Mesir. Nah, berarti begitu kasihnya ya Allah kepada bangsa Israel. Demikian juga dengan kalian anak-anakku yang terkasih, Allah itu juga mengutus kalian dimanapun kalian berada untuk menjadi pemberi dan pembawa kasih bagi sesama manusia. Jadi kalian memang masih anak-anak, masih ada orang tua, masih mungkin ada yang punya kakak, punya adik, tapi kalian sudah menjadi pilihan Allah, diutus Allah ya untuk kemanapun kalian berada itu menjadi pemberi dan pembawa kasih bagi sesama. Nah, bagaimana? Kita simak ya KKA-nya. Nah, adik-adik semua, apa nih yang bisa kalian lakukan untuk bisa nyampaikan kasih kepada sesama? Ada nggak yang senang bantu mama papa buat jagain adik? Atau bantu mama buat nyapu, mengepel lantai? Atau suka menolong temannya yang kesulitan dalam belajar? Atau ngejenguk temennya kalau temennya lagi sakit atau mengalami kedukaan. Wah, banyak ya berarti yang bisa dilakukan tadi ya. Nah, coba diingat-ingat apa yang sudah kalian kerjakan selama ini, yang sudah kalian perbuat. Ya, kalian itu di zaman sekarang tuh harusnya menjadi anak-anak yang bersyukur, ya, bersyukur Tuhan berikan banyak keistimewaan buat kalian ya. Tuhan berikan hari-hari yang baik buat kalian, boleh belajar, ada mama papa yang baik selalu menjaga kalian. Harusnya bersyukur, terlebih lagi harus bersyukur karena Allah memilih kalian, anak-anakku, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sebab itu, lakukan ya tugasnya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Ya, jadi tadi masih diingat ya, yang ditanyakan kakaknya itu harus menjadi sebuah perenungan. Apakah tadi benar-benar kalian nih ya, seperti gambarnya ini, sudah bisa menolong, menjaga adik, kemudian menyapu, mengepel, ya, membantu mama papanya, kemudian menolong temannya kalau ada yang kesulitan belajar. Tadi yang disampaikan kakaknya itu dipakai untuk perenungan ya, adik-adik ya, anak-anak semua ya. Nah, kiranya semuanya mampu untuk menjadi anak-anak yang memberikan kasih, memberikan pertolongan bagi sesamanya. Ingat, kerjakan dan harus dengan sukacita. Tuhan Yesus memampukan kalian semua. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Halo adik-adik, sekarang kakak akan ngasih ayat hafalan ke kalian ya. Ayatnya dari Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kakak ulangin ya, ayatnya dari Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan lupa dihafalin ya. Dadah, sampai jumpa lagi.